menjual proyek jembatan desa di Banyumas, Jawa Tengah. Warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Catur Sagara, kisah favorit kita semua, warung angkringan Mas Gareng. Wow, kira-kira ada misteri apa lagi nih yang akan dikuak oleh Mas Gareng? Wow. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Hari itu Pak Jumono baru pulang dari sawahnya menjelang maghrib. Istrinya, yaitu Bu Mira, sudah menyiapkan kopi untuk suaminya di atas meja kayu. Kopi tersebut sudah mulai dingin karena Pak Jumono yang pulang lebih sore dari biasanya. Kok tumben pulang agak telat, Pak? Padahal kerja di sawah udah beres dari tadi siang, tanya Bu Mira sambil menyodorkan piring berisi singkong rebus. Pak Jumono menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi bambu yang berada di teras rumahnya. Ia kemudian menyeruput kopi hitam hangat buatan istrinya. Iya Bu, tadi sempat mampir dulu, ngobrol sama Pak Lurah. Tumben Pak, ngobrol sama Pak Lurah? Iya, ngebahas soal jadwal giliran air irigasi minggu depan yang kelihatannya bakal agak seret. Loh, seret? Seret gimana Pak? Sudah mulai kemarau. Banyak yang butuh air, tapi banyak yang kali yang kering juga. Oh gitu. Ya semoga aja airnya cukup buat sawah kita ya Pak. Jangan sampai kekeringan kayak tahun lalu. Amin. Tadi Pak Lurah bilang, kalau kelompok tani kita bakal dapat bantuan pupuk subsidi tambahan bulan depan. Alhamdulillah. Kalau begitu kita jadi ndak pusing mikirin pupuk ya Pak. Sambil menikmati singkong rebus yang masih mengepul, sesekali Pak Jumono menyeruput kopinya. Azan maghrib berkumandang, Pak Jumono lantas masuk sembari membawa kopi dan singkong rebus. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu kayu di depan rumah mereka, disusul oleh suara sapaan seseorang. Assalamualaikum, Pak Jumono, ada di rumah? Pak Jumono dan Bu Mira saling berpandangan sejenak. Pak Jumono lantas bangkit dari duduknya untuk membukakan pintu. Pak Jumono membuka pintu lebar-lebar dan mendapati sosok yang berdiri di teras. Tampak seorang pria parubaya bertubuh tegap, mengenakan jaket rapi dengan tas lempang kulit. Pria itu adalah Pak Rashid, salah satu pemborong yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Pak Rashid, ayo mari silakan masuk Pak. Tumben malam-malam begini mampir ke rumah, sambut Pak Jumono dengan ramah sambil mempersilahkan tamunya masuk ke ruang tamu. Matur nuwun Pak Jum, maaf nggih kalau kedatangan saya ini agak mengganggu waktu istirahat malam Bapak sekeluarga, balas Pak Rashid sambil tersenyum ramah dan menyalami tangan Pak Jumono. Bu Mira yang melihat kedatangan Pak Rashid segera bangkit dari kursi dan ikut merapat ke ruang tamu. Monggo Pak Rashid, silakan duduk dulu. Pak Rashid duduk di kursi kayu berhadapan langsung dengan Pak Jumono. Setelah Bu Mira kembali dan meletakkan secangkir kopi panas beserta beberapa potong singkong rebus di atas meja, obrolan pun langsung mengarah ke pokok tujuan kedatangan Pak Rashid. Ada urusan apa ini Pak Rashid? Sampai malam-malam mampir ke rumah gubuk saya.
Rasanya jarang-jarang loh pemborong besar main ke sini kalau nggak ada proyek penting, ujar Pak Jumono sambil tertawa kecil mencairkan suasana. Jadi begini, minggu depan kita akan mau mulai pengerjaan proyek pembangunan jembatan penghubung antar dusun di sebelah timur itu. Nah, saya butuh orang yang benar-benar bisa dipercaya buat pegang koordinasi tenaga kerja di lapangan sekaligus pengadaan material kayunya. Pak Jumono mendengarkan dengan seksama, alisnya sedikit terangkat mendengar tawaran tersebut. Nah, saya langsung ingat sama Pak Jumono. Karena kinerja panjenengan di desa ini sudah tidak diragukan lagi. Kalau Pak Jum bersedia, saya ingin mengajak Bapak ikut ambil bagian langsung dalam proyek pembangunan jembatan itu sebagai pengawas utama sekaligus rekan kerja saya. Pak Jumono terdiam sejenak, memikirkan tawaran yang cukup menggiurkan tersebut. Pak Jumono menatap Pak Rashid sejenak, lalu melirik ke arah istrinya yang duduk di dekat pintu dapur. Bu Mira mengangguk sambil memberikan isyarat mata seolah menyetujui tawaran yang datang dari sang pemborong. Wah, penawaran yang luar biasa Pak Rashid. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan ke saya. Kalau soal tenaga dan tanggung jawab di lapangan, insya Allah saya sanggup. Hanya saja saya perlu ngobrol sebentar dengan istri saya dulu di belakang, biar sama-sama enak. Wah, silakan Pak Jum. Monggo dibicarakan dulu matang-matang dengan Bu Mira, jawab Pak Rashid ramah sambil tersenyum. Jumono lantas beranjak dari kursinya dan berjalan menghampiri Bu Mira di dekat meja makan. Mereka berdua berdiskusi dengan suara pelan. Ya kalau memang Bapak sanggup sama waktunya, terus nggak terlalu keteteran sama sawah, diterima aja. Rezeki jangan ditolak. Apalagi proyek jembatan ini kan buat kepentingan warga juga, ucap Bu Mira meyakinkan suaminya. Iya sih Bu, soal penghasilan tentu lumayan buat tambahan tabungan. Ya wes, kalau Ibu setuju dan meridoi, Bapak ambil kerjaan ini. Setelah diskusi singkat itu, Pak Jumono kembali ke ruang tamu dengan wajah sumringah, disusul oleh Bu Mira yang membawa tambahan jajanan piring kecil. Alhamdulillah, setelah saya rembukan singkat sama istri, saya terima tawaran dari Pak Rashid. Insya Allah, saya siap ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan jembatan itu, kata Pak Jumono mantap. Alhamdulillah kalau begitu, keputusan yang tepat sekali Pak Jum. Besok pagi-pagi sekali, urusan administrasi awal dan peninjauan lokasi bisa kita mulai sekalian, balas Pak Rashid dengan wajah puas sambil menyeruput kopi di cangkirnya. Di waktu dan tempat yang berbeda, suasana sore di warung angkringan utama milik Gareng terasa begitu santai. Gareng duduk di salah satu bangku kayu panjang sambil menikmati segelas es dawet yang baru saja dibelikan oleh Sino. Gareng menyeruput es dawet itu perlahan. Gimana Kang, es dawetnya? Enak? Aku masih penasaran loh, kenapa Kang Gareng suka es dawet yang gak pakai gula? Padahal kan itu cuma gurih doang. Yang namanya juga selera no. Tapi seleranya Kang Gareng itu termasuk aneh Kang. No, orang minum kopi gak pakai gula aja udah biasa. Masa minum dawet gak pakai gula gak boleh? Ya bener sih, kalau ngomong sama Kang Gareng mah gak pernah menang. Kamu aja yang kalah terus kalau ngomong sama aku. Di tengah obrolan santai mereka, ponsel yang tergeletak di atas meja kayu di sebelah gelas es dawet tiba-tiba berdering nyaring. Layar ponsel Gareng menyala terang, menampilkan nama Citra di panggilan masuk. Gareng mengangkat ponsel tersebut dan langsung menempelkannya ke telinga. Halo Cit, Mas, aku udah siap nih. Kamu bisa jemput sekarang nggak? Suara Citra terdengar jelas dari seberang telepon. Oh, udah siap ya? Oke deh, aku siap-siap. Sebentar lagi aku kesana Cit, jawab Gareng. Iya Mas, jangan ngebut-ngebutnya di jalan. Iya. Panggilan telepon pun terputus. Gareng langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku jaket, lalu meneguk sisa es dawetnya hingga tandas. Dia beranjak berdiri dari kursi kayu panjang tempatnya duduk tadi. Oh, aku tak berangkat dulu ya, nyamperin Citra. Pamit Gareng kepada Sino. Ya Kang, hati-hati di jalan, saut Sino sambil mengangguk.
Gareng melangkah menuju pelataran warung tempat sepeda motor Honda CB klasik miliknya diparkir. Setelah menaikinya dan menyalakan mesin, Gareng memacu kendaraannya meninggalkan warung, membelah jalanan sore untuk menjemput Citra. Gareng mengendarai motor Honda CB-nya menembus angin sore hingga akhirnya tiba di halaman rumah besar milik Pawardoyo. Dia memarkirkan motor klasik kesayangannya itu ke samping teras, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ternyata Citra sudah menunggu di ruang tamu, tampak anggun dengan pakaian santai namun rapi, siap untuk pergi. Udah sampai mas, cepet banget. Aku baru aja selesai siap-siap, sambut Citra sambil tersenyum ramah. Udah dong, jalanan gak macet soalnya. Langsung berangkat, ajak Gareng. Yuk pamit dulu. Mereka berdua lantas berpamitan sebentar kepada Pawardoyo yang sedang bersantai di rumah sebelum akhirnya keluar menuju halaman. Kali ini mereka memutuskan untuk menggunakan mobil milik Citra, namun Gareng yang mengambil alih posisi pengemudi. Citra duduk di kursi penumpang sebelah pengemudi, sementara Gareng mulai menyalakan mesin mobil. Mobil sedan putih itu meluncur, meninggalkan halaman rumah, membelah jalanan kota menuju sebuah butik ternama di pusat kota Purwokerto, tempat mereka akan memilih bahan dan pakaian seragam untuk keperluan pernikahan mereka. Mobil sedan putih yang dikemudikan oleh Gareng akhirnya tiba di depan sebuah butik pakaian pengantin yang cukup ternama. Gareng dan Citra turun bersamaan, lalu melangkah masuk ke dalam butik yang bernuansa modern dan elegan itu. Begitu pintu kaca terbuka, suara lonceng kecil berbunyi menyambut kedatangan mereka. Seorang wanita parubaya berpenampilan modis dengan senyum ramah langsung menghampiri. Beliau adalah Bu Dewi, pemilik butik sekaligus desainer yang diandalkan di tempat itu. Mbak Citra, sama siapa ini? Calon suami ya? Ayo, silakan masuk. Sambut Bu Dewi dengan sangat hangat sambil merentangkan tangan menyambut kedatangan Citra. Iya Bu Dewi, kenalan dulu. Ini Mas Gareng, ucap Citra sambil tersenyum memperkenalkan Gareng, yang langsung dibalas dengan salaman sopan oleh Gareng. Duh, ganteng, gagah, cocok sekali kalian berdua. Nah, berhubung kalian sudah datang, saya langsung tunjukkan beberapa koleksi terbaru ya, buat baju para bridesmaid nanti ya. Bu Dewi lantas mengajak mereka berjalan ke sudut butik yang dikhususkan untuk pajangan gaun dan kain. Dengan cekatan, Bu Dewi mengambil beberapa gantungan pakaian dari rak dan menunjukkannya kepada Citra dan Gareng. Nah, ini model-model terbaru yang sedang tren untuk bridesmaid. Sesuai permintaan Mbak Citra kemarin, tema warnanya kita ambil dasar Tosca, dipadukan dengan aksen brokat halus supaya tetap terlihat anggun dan elegan pas dipakai di hari nanti. Jelas Bu Dewi sambil memperlihatkan detail kain dan model pakaian tersebut kepada mereka berdua. Citra mengamati beberapa model gaun yang digantung oleh Bu Dewi dengan teliti. Sesekali meraba tekstur kain tersebut untuk merasakan kualitasnya. Setelah beberapa saat melihat-lihat, matanya tertuju pada satu model gaun yang tergantung di sudut tengah. Kalau yang ini gimana mas? Tanya Citra sambil menunjuk gaun berpotongan lurus dengan detail lipatan minimalis di bagian pinggang. Modelnya kelihatan simpel, tapi tetap anggun dan elegan kalau dipakai. Gareng melirik gaun yang tunjuk Citra, lalu mengangguk setuju dengan pilihan calon istrinya itu. Bagus sih, sederhana tapi tetap kelihatan pantas. Kamu kan memang sukanya nggak ribet, komentar Gareng sambil tersenyum. Mendengar pilihan tersebut, Bu Dewi ikut tersenyum. Pilihan yang sangat bagus, Mbak Citra. Model itu memang salah satu favorit karena jatuhnya itu di badan pas banget dan tidak berlebihan. Ada bagian yang mau dirubah atau ditambah? Iya Bu, kalau boleh bagian kerannya bisa sedikit dimodifikasi jadi model bot neck yang lebih longgar, terus lengannya ditambah aksen brokat transparan tipis sepanjang siku.
biar teman-teman nanti lebih nyaman dipakainya, pinta Citra menjelaskan detail perubahannya. Bu Dewi sama sekali tidak keberatan dengan permintaan tersebut dan langsung mencatat di buku kecil miliknya. Bisa banget dong, Mbak. Nanti saya minta tim penjahit di sini buat menyesuaikan modifikasinya sesuai catatan tadi. Tenang aja. Kalau nanti udah jadi, contohnya saya akan kirim langsung ke rumah atau kabari kalian secepatnya dalam beberapa hari ke depan. Oh iya, kita mau cari juga untuk groomsmen sekalian, Bu. Oh, saya ada beberapa pilihan di bagian sini, Mbak. Bu Dewi mengajak Gareng dan Citra ke bagian lain dari butik tersebut. Dia lantas menunjukkan beberapa warna pakaian yang sesuai dengan pakaian bridesmaid. Yang abu-abu ini cocok. Bu Dewi mengangguk antusias menyetujui usulan tersebut. Wah, kalau mau dibuat senada dengan para bridesmaid, kita bisa buatkan kemeja dengan sentuhan warna toska juga, Mas Gareng, Mbak Citra. Misalnya, kemeja putih dipadu dengan vest atau dasi berwarna toska yang senada. Jadi saat foto nanti warnanya kelihatan serasi dan padu. Saran Bu Dewi sambil memperlihatkan beberapa contoh kain dan aksesori bernuansa toska pada mereka. Gareng mengangguk setuju dengan ide tersebut. Boleh juga, Bu, biar kelihatannya kompak dan serasi, ujar Gareng. Ya Mas, bagus, gak terlalu mencolok itu, tapi tetap kelihatan manis kalau disandingkan, tambah Citra menyetujui. Bu Dewi kembali mencatat detail pilihan tersebut ke dalam buku catatannya dengan sigap. Sip. Kalau begitu untuk groomsmen kita buatkan setelan kemeja dengan aksen dasi atau rompi toska yang senada. Tenang aja, nanti ukurannya bisa nyusul setelah dibagikan ke teman-teman Mas Gareng. Dan sampel bajunya akan saya siapkan bersamaan dengan punya bridesmaid dalam beberapa hari ke depan. Setelah seluruh urusan di butik Bu Dewi selesai, Gareng dan Citra berpamitan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, deretan lampu jalanan kota mulai menyala terang membelah kegelapan malam. Gareng kembali mengemudikan mobil sedan milik Citra. Di tengah perjalanan, perut mereka mulai terasa lapar setelah seharian beraktivitas dan berkeliling. Mas, lapar nggak? Mumpung lagi di kota, gimana kalau kita mampir makan malam dulu? Tanya Citra sambil memandangi deretan kedai di pinggir jalan. Boleh banget. Kamu lagi kepengen makan apa malam ini? Itu tuh kedai ramen di depan, kayaknya enak deh. Kebetulan tempatnya juga kelihatan asik. Tunjuk Citra ke arah sebuah kedai ramen. Gareng mengangguk setuju, lalu membelokkan mobil menuju area parkir kedai tersebut. Begitu melangkah masuk, aroma kuah kaldu yang gurih dan harum langsung menyambut mereka. Suasana di dalam kedai terasa begitu hangat dan nyaman. Mereka memilih duduk di meja kayu berukuran sedang di dekat jendela. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menyodorkan daftar menu. Aku pesan spicy chicken ramen sama ocha dingin ya, Mbak, ujar Citra menyebutkan pesanannya. Kalau saya soy ramen, minumnya sama ocha dingin, tambah Gareng. Pelayan mencatat pesanan mereka dengan ramah, lalu beranjak menuju dapur. Sambil menunggu makanan disajikan, Citra menyandarkan punggungnya ke kursi kayu sambil menatap Gareng yang duduk di hadapannya. Alhamdulillah ya Mas, urusan baju hari ini beres, tinggal nunggu contoh baju dari Bu Dewi beberapa hari lagi deh. Gareng tersenyum tipis, meraih tangan Citra di atas meja dan menggenggamnya. Ya Cit, pelan-pelan semuanya makin kelihatan jalannya. Makasih ya, kamu udah telaten banget ngurusin detail persiapan kayak gini. Sama-sama Mas, kan ini buat acara kita juga berdua. Aku cuma mau semuanya berjalan lancar dan berkesan. Tak berapa lama, 2 mangkuk ramen berukuran cukup besar yang masih mengepulkan uap panas beserta 2 gelas ocha dingin diantarkan ke meja makan. Kelihatannya mantep banget deh. Yuk Mas, dimakan mumpung masih panas, ucap Citra dengan mata berbinar sembari meraih sumpitnya. Gareng terkekeh melihat kepolosan calon istrinya itu, lalu memisahkan pasang sumpit kayu di tangannya. Mari makan. Mereka berdua pun menikmati makan malam bersama dalam kehangatan suasana malam itu. Baru saja Gareng dan Citra menghabiskan mangkuk ramen mereka hingga tandas, ponsel di saku jaket Gareng berdering.
Gareng segera mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Sino terpampang di layar. Dia langsung menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Halo, No, ada apa? Suara Sino di seberang telepon terdengar panik dan tergesa-gesa, nafasnya memburu seolah habis berlari. Kang Gareng, posisi di mana? Ini gawat, Kang. Di warung ada tamu nyariin Kang Gareng. Kondisinya parah banget, Kang. Mendengar laporan darurat dari Sino, raut wajah Gareng langsung berubah serius. Ia menegakkan duduknya. Tenang dulu, No. Jangan panik. Aku habis ini langsung meluncur pulang. Gareng mematikan sambungan teleponnya, lalu memasukkan kembali ponsel ke saku. Citra yang melihat perubahan ekspresi di wajah Gareng langsung bertanya, "Ada apa, Mas? Dari Sino ya? Kok mukanya tegang?" "Iya, Cit. Kata Sino di warung ada tamu darurat. Kondisinya gawat. Aku harus balik ke sana sekarang ya," jawab Gareng menjelaskan dengan cepat namun tetap tenang. Gareng lantas memanggil pelayan kedai, kemudian membayar semua pesanan makan malam mereka. Setelah urusan pembayaran selesai dengan cepat, mereka berdua bergegas keluar menuju mobil sedan putih milik Citra. Gareng mengemudikan mobil dengan sigap, namun tetap berhati-hati membelah jalanan kota yang mulai lengang untuk mengantar Citra pulang terlebih dulu ke rumahnya. Setibanya di halaman rumah Pak Wardoyo, mobil berhenti dengan mulus. Sebelum Citra turun, Gareng menoleh dan menatap calon istrinya dengan rasa tidak enak hati. "Cit, maaf banget ya. Malam ini jadinya harus buru-buru begini. Padahal kita tadinya mau santai habis dari butik." "Gak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Namanya juga urusan darurat. Kamu hati-hati ya di jalan. Selesaiin dulu urusan di warungnya." Setelah berpamitan singkat, Gareng pulang menggunakan motor Honda CB miliknya. Gareng memacu motor Honda CB miliknya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan desa yang mulai sepi di malam hari. Tak butuh waktu lama, ia akhirnya tiba di pelataran warung angkringannya. Begitu mematikan mesin motor dan melepas helmnya, Gareng langsung melihat suasana warung yang tidak biasa. Di salah satu meja kayu panjang, terdapat beberapa orang tak dikenal yang sedang duduk gelisah. Seorang wanita parubaya tampak duduk sambil memegangi dan menenangkan seorang pria parubaya yang terlihat lemas dan kebingungan. Sino yang melihat kedatangan Gareng langsung bergegas menghampiri dengan wajah cemas. Sementara Bumira yang melihat sang pemilik warung telah tiba langsung berdiri untuk menyambutnya. "Maaf ya, Mas Gareng, mengganggu malam-malam begini. Perkenalkan, saya Mira, dan ini suami saya Jumono," ujar Bumira memperkenalkan diri dengan suara bergetar dan gestur yang sopan. Gareng mengangguk tenang sambil menyambut salam dari Bumira, lalu mengalihkan perhatiannya pada Pak Jumono yang tampak duduk lemas dengan pandangan kosong dan nafas tak teratur. "Ya, Bu, tidak apa-apa. Silakan tenang dulu. Mari kita lihat kondisi Pak Jumono di dalam biar bisa segera ditangani," balas Gareng dengan ramah sembari mempersilahkan mereka masuk lebih dekat ke area yang lebih terang di dalam warung. Gareng lantas mempersilahkan Bumira dan Pak Jumono duduk di salah satu meja kayu sudut warung yang lebih tenang. Sementara Sino sigap membawakan 2 gelas air hangat. Bumira duduk di samping suaminya, merangkul pundak Pak Jumono yang masih terlihat linglung dan memandang kosong ke arah depan. Wanita parubaya itu mulai menceritakan duduk perkaranya kepada Gareng. "Jadi begini, Mas Gareng. Suami saya ini baru saja menyelesaikan pekerjaannya di proyek pembangunan jembatan baru-baru ini. Total, dia kerja di proyek itu sekitar sebulan," tutur Bumira sambil mengelus lengan suaminya yang gemetar. Gareng mendengarkan dengan seksama, mengangguk pelan sembari memperhatikan gerak-gerik Pak Jumono. "Awalnya semuanya baik-baik aja, Mas. Tapi semenjak proyek itu selesai dan dia pulang ke rumah, kondisinya jadi aneh begini. Sering melamun, linglung, dan gampang bingung kalau diajak ngobrol."
Garing mengangguk pelan, mendengar penjelasan tersebut, memahami bahwa ada kejanggalan yang menyelimuti kondisi Pak Jumono setelah kepulangannya dari proyek. Baik Bu Mira, saya mengerti. Kalau begitu sebentar, saya izin ke belakang dulu untuk mempersiapkan diri, ujar Gareng dengan tenang. Garing beranjak dari kursinya dan melangkah menuju kamar pribadinya di bagian belakang warung. Setelah masuk ke dalam kamar, ia menutup pintu dan menguncinya rapat agar tidak ada gangguan. Garing mengambil posisi duduk bersila dengan tegak di atas lantai. Dia mulai memejamkan mata, mengatur nafasnya perlahan, menarik nafas dalam-dalam, dan mengeluarkannya dengan teratur hingga pikirannya benar-benar hening dan terbebas dari segala gangguan duniawi. Kedua telapak tangannya ditungkupkan di atas paha. Perlahan tapi pasti, Gareng memfokuskan batinnya untuk melakukan babar sukmo dalam hitungan detik. Sukmonya melesat keluar meninggalkan raga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Jumono. Sukma Garing berdiri dengan gagah, kini diselimuti oleh pendaran cahaya kemasan yang stabil dan terang. Dia melesat, meninggalkan warung angkringannya, terbang membelah malam menuju lokasi yang menjadi titik awal masalah, yaitu area bekas proyek pembangunan jembatan tempat Pak Jumono bekerja selama sebulan terakhir. Tak butuh waktu lama, Sukma Garing tiba di lokasi tujuan. Begitu menjejakkan kaki di tanah tersebut, Gareng langsung merasakan hantaman hawa negatif yang pekat dan menyesakan. Suasana di sekitar area jembatan itu terasa begitu dingin dan asing. Sukma Gareng berdiri terpaku di tengah hamparan proyek jembatan yang lengang. Pendaran cahaya kemasan dari ajian titian jagat mengalir tenang di sekeliling tubuhnya. Gareng menyipitkan mata. Dari balik kegelapan, pilar-pilar beton jembatan yang belum rampung sepenuhnya, bayangan-bayangan hitam mulai merayap keluar. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan makhluk halus bertubuh tinggi besar dengan wujud compang-camping, matanya merah menyala, serta taring yang mencuat keluar bergerak merayap dari bawah jembatan. Dari kerumunan tersebut, Gareng melihat sosok Pak Jumono yang sudah menjadi bagian dari mereka. Kalian sudah lancang mengurung jiwa manusia yang tidak tahu apa-apa, gumam Gareng dingin. Tanpa aba-aba, kawanan makhluk itu langsung melompat beringas. Mereka menerjang dari berbagai sisi. Mereka menyerang dari depan, belakang, bahkan melompat dari atas rangka baja, mengincar Sukma Gareng dengan cakar-cakar tajam. Gareng tidak diam saja. Dengan tenang dia menunggu hingga detik-detik terakhir sebelum akhirnya tangan kanannya bergerak menyentak ke udara. Cetar! Sebuah cambuk hitam muncul di genggamannya. Pecut naga pasa bergemuruh hebat, mengalirkan kilatan-kilatan petir berwarna biru muda. Sabetan pertama Gareng dilepaskan dengan putaran tubuh yang cepat. Biar! Hantaman petir biru dari sabetan pecut tersebut langsung menghantam barisan depan makhluk penunggu. Ledakan energi tercipta seketika membuat tiga makhluk terpelanting keras hangus menjadi serpian abu sebelum sempat menyentuh tubuh Gareng. Gareng kembali melecutkan pecut naga pasa, membuat beberapa makhluk di dekatnya seketika hancur menjadi abu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ketika satu kelompok hancur, gelombang makhluk berikutnya langsung mendesak maju dengan kecepatan tinggi, merangkak di atas tanah dan melompat beringas. Mereka mengandalkan jumlah untuk menguras tenaga Sukma Gareng. Melihat kepungan yang semakin rapat dan beringas, Gareng menarik nafas dalam-dalam, menyelaraskan aliran energi di dalam dadanya. Mari kita selesaikan sekaligus, ucap Gareng tajam. Dengan tangan kiri yang terentang ke depan, Gareng memanggil pusaka simpanannya. Us!
Cahaya tiga warna memancar terang dari telapak tangan kiri Gareng. Tiga buah keris kecil tanpa hulu langsung terbentuk dan berputar-putar dengan kecepatan tinggi membentuk formasi lingkaran pelindung di sekeliling tubuhnya. Ketiga cundrik itu masing-masing memancarkan warna hitam, putih, dan emas yang menyilaukan. Dengan satu sentakan, Gareng melepaskan kendali cundrik Tridatu. Tiga pusaka kecil itu melesat, menyerang barisan makhluk tersebut dari tiga arah berbeda. Sementara itu, Gareng bergerak lincah. Gerakannya seperti angin setiap kali ia mengayunkan pecut naga pasa. Dentuman petir biru meledak-ledak di udara, merontokkan cakar dan menghancurkan tubuh para makhluk penunggu menjadi gumpalan asap hitam. Di saat yang sama, Cundrik Tridatu menari-nari liar tanpa henti, mencabik-cabik setiap makhluk yang berani mendekati Gareng. Meskipun puluhan anak buahnya hancur berkeping-keping, sosok terbesar penunggu jembatan tidak tinggal diam. Dari dasar sungai di bawah jembatan, sebuah pusaran air tiba-tiba naik hingga menjulang tinggi. "Manusia, kau bukan tandingan kekuatan penguasa tempat ini. Pergi dari sini, atau jiwamu akan ikut menjadi bagian dari kami." Sosok raksasa itu melangkah maju dengan pijakan yang menciptakan gempa kecil. Gareng melompat tinggi ke udara menghindari terjangan gelombang angin sabi tersebut. Di titik tertingginya, ia memutar tubuh dan mengerahkan seluruh tenaga dalam dari ajian titian jagat. "Aku tidak butuh izin untuk membebaskan jiwa yang kalian sandera secara paksa," seru Gareng lantang. Dia melecutkan pecut naga pasa. Petir biru yang menyelimuti pecut tersebut membesar seketika, berubah wujud menyerupai kepala naga menyala yang mengaum garang di udara. Sabetan itu menghantam tepat di bagian dada monster raksasa. Ledakan energi yang begitu dahsyat tercipta, memancarkan cahaya biru dan kemasan yang menerangi seluruh jembatan hingga berkilau terang. Monster raksasa itu meraung kesakitan. Tubuh besarnya terdorong mundur beberapa meter. Tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk bernafas, Gareng memanggil kembali Cundrik Tridatu. Ketiga keris kecil itu menyatu dalam satu garis lurus di tangan kiri Gareng, lalu melesat bagaikan kilat emas murni, menembus tepat di antara mata merah sang monster raksasa. Tusukan telak dari Cundrik Tridatu menembus titik monster tersebut. Retakan bercahaya kemasan langsung menyebar ke seluruh tubuh besar monster itu dalam hitungan detik. Wah! Suara raungan monster itu melemah sebelum akhirnya tubuh raksasanya meledak berkeping-keping menjadi serpian cahaya putih. Gareng mendarat ringan di atas tanah. Dia tarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Berkat penguasaan sempurna ajian titian jagat, meskipun dia baru saja bertarung habis-habisan melawan puluhan makhluk gaib dan sesosok monster raksasa, sukmanya tidak merasa kelelahan atau babak belur seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia melangkah ke satu titik. Di sana Sukma Pajumono yang selama ini ditahan agar pikirannya terus linglung dan terikat di tempat tersebut. Gareng mengangkat tangan kanannya. Dari telapak tangannya, dia memanggil Mustika Jagat. "Waktunya pulang, Pak Jumono," bisik Gareng tenang. Dia mendekatkan Mustika Jagat ke arah sangkar energi tersebut. Bola cahaya emas itu memecah kurungan dan memulihkan serpian Sukma Pak Jumono hingga kembali utuh dan bersih. Setelah memastikan semuanya aman dan Sukma Pak Jumono telah terbebas sepenuhnya untuk kembali menyatu dengan raganya di dunia nyata, Gareng memejamkan mata. Dalam sekejap, Sukma Gareng melesat kembali menembus batas dan menyatu sempurna dengan raga fisiknya yang sedang duduk bersila di kamar penginapan warungnya. Ketika matanya perlahan terbuka, suasana kamar kembali hening. Gareng menarik nafas panjang. Gareng merapikan pakaiannya sebentar, lalu melangkah keluar menemui Bumira dan Pak Jumono yang masih menunggu di ruang depan warung angkringan.
Melihat kedatangan Gareng, Bu Mira langsung berdiri dengan wajah cemas. Sementara Pak Jumono tampak duduk sedikit lebih tenang meski sorot matanya masih menyisakan kebingungan. Gareng mempersilahkan mereka duduk kembali, lalu mengambil posisi di hadapan pasangan suami istri tersebut dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Begini Bu Mira, Pak Jumono, setelah saya telusuri dan lihat keberadaannya tadi, apa yang menimpa Pak Jumono ini, ada yang harus saya sampaikan ke jenengan berdua. Jiwa Pak Jumono sempat ditarik lalu diikat di area proyek jembatan tempat beliau bekerja. Bu Mira membelalakan matanya, nafasnya seketika tertahan mendengar penjelasan Gareng. Ditarik ke jembatan, Mas? Ya Allah, maksudnya bagaimana itu, Mas Gareng? Ya Bu, kalau dari apa yang saya lihat, keberadaan Pak Jumono di proyek kemarin rupanya sengaja dijadikan target untuk dijadikan tumbal jembatan tersebut. Proses penumbalan itu berjalan secara perlahan dan membutuhkan waktu sampai 40 hari sampai semuanya benar-benar terjadi dan merenggut nyawa sepenuhnya. Untungnya panjenengan datang ke sini sebelum hari ke-40 itu tiba. Bu Mira tak kuasa menahan air matanya. Dia menutup wajah dengan kedua tangannya, merasa ngeri membayangkan hampir saja kehilangan suaminya untuk selama-lamanya. Ya Allah Gusti, siapa orang yang tega berbuat sejahat itu sama suami saya, Mas? Apa ada orang yang sengaja ingin mencelakai keluarga kami? Gareng menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Bu Mira dengan pandangan menenangkan. Soal siapa yang melakukannya, saya tidak mencari tahu lebih jauh, Bu. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Sang Pencipta. Yang jelas, orang-orang yang bermain dengan cara kotor dan merugikan nyawa orang lain cepat atau lambat pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Hukum tabur tua itu nyata. Yang terpenting sekarang, jiwanya sudah saya pulihkan dan kembalikan seutuhnya. Mulai sekarang, saya minta Bu Mira dan Pak Jumono untuk ikhlas dan tawakal menghadapi semua ini. Jangan disimpan menjadi dendam atau rasa takut yang berlebihan, karena ilmu ikhlas adalah perisai yang jauh lebih kuat dari segala macam bentuk ilmu hitam. Oke Mas Gareng, kami sekeluarga ikhlas. Dan kami tidak bisa ngomong apa-apa lagi selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mas Gareng sudah menyelamatkan nyawa suami saya. Pak Jumono yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya ikut menganggukkan kepalanya menyalami tangan Gareng. Jangan lupa terus ibadah ya Pak, Bu. Insya Allah kondisi Pak Jumono bakal lebih cepat pulih. Oke Mas Gareng, matur nuwun. Bu Mira dan Pak Jumono merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundak mereka telah terangkat. Pak Jumono yang kondisinya sudah jauh lebih segar perlahan bangkit. Alhamdulillah Mas Gareng. Kalau begitu kami sekeluarga pamit pulang ke. Sekali lagi kami tidak bisa membalas kebaikan Mas Gareng. Hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Mas Gareng selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan perlindungan dari Yang Kuasa, ucap Bu Mira dengan mata berkaca-kaca. Iya Mas Gareng, matur nuwun sangat atas pertolongan panjenengan. Kalau ndak ada Mas Gareng, saya ndak tahu lagi nasib saya bagaimana. Tambah Pak Jumono sambil menjabat tangan Gareng erat. Sama-sama Pak, Bu. Yang terpenting sekarang Pak Jum sudah sehat kembali dan bisa berkumpul dengan keluarga. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu, balas Gareng. Setelah berpamitan dan bersalaman sekali lagi dengan penuh kehangatan, Bu Mira dan Pak Jumono melangkah meninggalkan warung angkringan, menaiki sepeda motor mereka untuk kembali pulang ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Setelah bayangan motor Pak Jumono menghilang di balik tikungan jalan, Gareng menghela nafas panjang, lalu berbalik masuk ke dalam warung. Dia merasa tubuhnya benar-benar bugar, namun ada satu hal yang baru ia rasakan, yaitu rasa lapar yang luar biasa hebat. Meskipun tadi ia sempat makan ramen bersama Citra, energi yang ia keluarkan saat membabar Sukmo dan bertarung tadi rupanya telah menguras tenaga. Gareng mendapati Sino sedang sibuk membereskan gelas-gelas bekas tamu tadi. No, tolong masakin aku nasi goreng, pakai telurnya 2, pedesnya sedang aja. Sino yang sedang mengelap meja menoleh dengan kening berkerut tampak heran. Loh, bukannya tadi habis makan sama Mbak Citra ya Kang? Kok masih lapar?
Perut Kang Garing itu lampung atau gilingan padi sih? Goda Sino sambil terkekeh. Garing ikut tertawa kecil. Dia menepuk perut yang memang sudah protes minta diisi. Alah kamu ini, tadi itu ramennya cuma numpang lewat. Cepet sana, perutku udah konser dari tadi. Siap dilaksanakan. Nasi goreng spesial Garing segera meluncur. Sino segera bergegas menuju tungku kompor. Tak lama kemudian, aroma bawang putih, cabai, dan kecap manis mulai menyeruak ke seluruh penjuru warung, memenuhi udara dengan wangi menggugah selera. Garing memejamkan mata sejenak, menikmati aroma masakan itu sambil membayangkan rasa nasi goreng. Tak lama kemudian, sepiring nasi goreng spesial lengkap dengan taburan bawang goreng dan 2 telur mata sapi di atasnya tersaji di hadapan Garing. Silakan dicicipi Kang. Dijamin jos Marco jos. Mantap ini. Makasih No. Sino lantas menarik kursi kayu di seberang meja dan duduk menemani Garing yang mulai menyantap nasi gorengnya dengan lahap. Sambil mengunyah suapan pertamanya, Garing merenung sejenak, lalu melirik ke arah ruangan kosong di bagian belakang warung. Oh, kayaknya ke depan kita perlu nambah bangunan kecil di belakang. Sino yang sedang memperhatikan majikannya makan langsung mengerutkan kening keheranan. Nambah bangunan Kang? Buat apa Kang? Mau diperluas buat tempat nongkrong anak-anak? Bukan buat nongkrong. Aku mikir-mikir, tamu yang datang ke sini kayak Pak Jumono itu makin sering. Aku rasa mereka juga harus diperlakukan dengan layak. Jadi kayaknya aku bakal bikin ruangan khusus buat terima tamu yang butuh penanganan khusus atau konsultasi masalah gaib. Biar mereka lebih leluasa cerita dan kitanya juga lebih enak kalau mau nanganinya. Sino mengangguk-ngangguk setuju mendengar penjelasan tersebut. Wah, ide bagus itu Kang. Nanti kamu tolong ngomong ke tukang ya. Siap Kang. Nanti Kang Garing tinggal bilang ruangannya mau gimana, nanti aku bikinin desainnya. Sejak kapan kamu bisa bikin desain? Wah, Kang Garing ketinggalan zaman nih. Zaman sekarang itu apa-apa bisa pakai AI Kang. Ya wes, nanti tak pikir mau desainnya gimana. Siap Kang Garing. Malam itu, jarum jam di dashboard mobil pick-up hitam menunjuk pukul 11 malam. Jalanan di sepanjang perbatasan desa terbilang curam karena ada jurang di kanan kirinya. Pak Rashid mencengkram setir mobilnya dengan erat. Nafasnya terasa berat, keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya meskipun AC mobil menyala cukup dingin. Sejak beberapa hari lalu, pikirannya tidak pernah tenang. Bayangan wajah Pak Jumono yang linglung dan tatapan tajam Garing terus berkelebat di kepalanya seolah menghantuinya kemanapun ia pergi. Proyek jembatan itu memang telah selesai dan cair dananya, tetapi ketenangannya justru terusik. Suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari bak belakang mobil disusul oleh suara cakaran kasar yang membuat darah Pak Rashid berdesir ketakutan. Setan sialan. Namun keanehan terjadi. Mesin mobil tiba-tiba meraung tertahan seolah ada beban bertonton yang menahan laju kendaraan dari atas atap kabin. Pandangan Pak Rashid di depan mendadak kabur. Kaca depan mobilnya tiba-tiba tertutup oleh uap hitam pekat yang membentuk ribuan tangan kurus mencengkram kaca dari luar. Tidak, lepaskan! Pak Rashid membanting setir. Ban mobilnya berdecit keras menghantam batu besar di pinggir jalan. Remblong seketika. Dalam hitungan detik, pickup hitam itu kehilangan kendali, menerobos pagar pembatas jalan yang sudah lapuk, kemudian terjun bebas ke dalam jurang yang curam dan berbatu. Benturan keras bertubi-tubi menghantam bodi mobil, memecahkan kaca dan menghancurkan ruang kemudi. Sehari setelah kasus Pak Jumono selesai dan suasana di warung angkringan kembali tenang, sebuah kabar duka datang kepada Garing. Kang Garing udah dengar kabar belum? Gawat nih Kang, seru Sino dengan wajah yang pucat. Garing yang sedang menyapu lantai menghentikan aktivitasnya, menoleh dengan kening berkerut. Kabar apa No? Pelan-pelan kalau ngomong. Pak Rashid Kang, meninggal. Rashid siapa? Itu loh Kang,
Pemborong proyek jembatan itu semalam itu kecelakaan, Kang. Mobilnya masuk ke jurang, ringsek, Kang. Terus sekarang gimana? Katanya sih baru bisa dievakuasi tadi pagi, Kang. Kecelakaannya semalam. Terus baru bisa dievakuasi tadi pagi. Iya, Kang. Uang jurang dalam banget soalnya. Selesai. Luar biasa. Kang Gareng, Mas Gareng. Ini makin sakti aja Gareng. Asli, saya suka banget. Makin lama makin suka. Dan Mas Catur Sagara ini mengemasnya dengan begitu apik ya. Di sini Gareng nggak pakai banyak ngomong lagi sekarang. Saya ditelepon. Kang Gareng, ada pasien yang datang nih. Dia lagi makan ramen loh sama si Citra, tapi udah selesai ya. Walaupun selesai kan, yang penting bukan makannya, yang namanya sama pacar, kebetulan juga lagi ada di kota, di Purwokerto. Oh, by the way, saya pernah tuh ke Purwokerto tuh. Keren, salah satu kota terapi ya menurut saya ya, Purwokerto itu saya suka banget tuh sama kotanya. Dan di situ dia si Gareng langsung balik, nggak pakai banyak ngomong, dan langsung menyelesaikan permasalahan yang ada pada sosok Pak Jumono yang ternyata Pak Jumono ingin dijadikan tumbal jembatan. Duh, ngeri banget. Ini parasit kurang ajar banget. Namanya parasit ya, parasit, parasit. Pak Rashid. Jadi Pak Rashid mengajak Pak Jumono sebagai pengawas, ternyata ada maunya. Mungkin nih dalam tanda kutip, mungkin dia ngeliat fotonya cocok atau apanya cocok, sehingga dia yang dipilih untuk menjadi tumbal. Namun ini sebelum 40 hari Sukmanya udah di situ, untungnya keburu ngomong sama Gareng. Karena apa? Kalau sudah 40 hari selesai, Gareng pun mungkin nggak bisa nolong ya. Dan di sini berbalik semuanya kepada Pak Rashid. Jadi Pak Rashid ya meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi tidak jauh dari sana. By the way juga persiapan pernikahan Gareng dan Citra udah semakin jauh nih. Waduh, kayaknya beneran jadi nih ya. Beneran jadi Citra dan Gareng menikah. Aduh, sekarang menikah gitu ya, bridesmaid. Jadi kalau dulu pendamping, sekarang dibilang bridesmaid. Keren sih nama-namanya, jadi keren ya. Intinya ya sama aja padahal. Dan semoga Mas Gareng dan Citra dilancarkan pernikahannya, dan semoga setelah menikah juga tetap bisa ya membantu orang-orang di sekitarnya yang terjerat dengan permasalahan gaib. Sekali lagi keren, pakai banget Mas Catur Sagara. Terima kasih banyak. Saya suka banget nih, makin lama makin suka kisah Mas Gareng, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.